Para ulama dari kalangan Syafi'i mengkiaskan. Mengkiaskan itu maksudnya adalah menganalogikan keadaan para pekerja berat, dikiaskan dengan atau dianalogikan dengan orang-orang yang sakit. Ini ke Mampang, ini ke Cikini, ini ke Kalideres, ini ke Ciledug. Dah jauh-jauh amat ya. Mana panas banget lagi. Ampuni Baim ya Allah. Wah, ada warung tuh. Astagfirullah, tahan. Lagi puasa, tahan, astagfirullah. Es teh manis enak kali ya. Mana panas banget nih. Wah, mana udah setengah hari. Kentang banget, kentang. Iya. Tapi kan gue musafir, nggak apa-apa kali ya. Es teh manis. Astagfirullah. Assalamualaikum Bang Ajil. Waalaikumsalam. Ngapa, Ler? Ini mau nanya nih, yang membatalkan puasa tuh buat orang musafir apa ya Bang ya? Sekitar 80 kilometeran. Emang ngapa? Nggak kuat puasa ngapa lu? Gara-gara panas. Gitu ya? Ya udah dah. Masih Bang ya. Assalamualaikum. Kira-kira kalau gua ke Cikini, Kalideres, Mampang, Kelapa Gading, itu lebih dari 80 kilo gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah ibadah utama di dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan banyak amal ibadah yang mesti dan bisa kita kerjakan. Satu di antaranya adalah puasa. Karena memang puasa ini disebutkan secara langsung oleh Allah dalam ayat berkenaan dengan Ramadan. Ayat yang populer Al-Baqarah 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Artinya, puasa adalah ibadah utama di dalam bulan Ramadan. Dia penuh dengan keutamaan, bahkan bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa sebagaimana yang populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Tetapi agama ini meskipun memberikan sebuah kewajiban, keharusan bagi hambanya untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, bukan berarti agama ini tidak memperhatikan kondisi dan keadaan pengikutnya atau kaum muslimin. Sebab agama ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kemudahan. Ad-dinu yusrun. Agama Allah itu mudah. Fayassiru wa la tu'assiru. Maka mudahkanlah urusan, jangan dipersusah, jangan dipersulit. Begitupun Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kaumnya, melihat hambanya tidak mampu menjalankan syariatnya dengan keadaan-keadaan tertentu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membebankan secara langsung dan wajib. Begitu. Tentu apa dulu menjadi alasannya? Kalau alasannya dibenarkan, maka dia bisa dimaklumi. Artinya, di dalam agama ini ada kondisi-kondisi seseorang bisa tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang diwajibkan untuk berpuasa itu siapa? Yaitu orang-orang yang sudah masuk hukumnya, kaum muslimin yang baligh, yang dia menyaksikan hadirnya bulan Ramadan. Di dalam surah yang sama, cerita yang sama, surah Al-Baqarah
Namun ini ada di ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan itu, maka semuanya wajib berpuasa. Wajib. Gitu ya. Yang melihat maka dia wajib. Tapi terusan ayatnya, "Man kana maridan aw 'ala safarin." Kalau ada orang yang sakit atau dia sedang keadaan perjalanan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ia boleh membatalkan puasanya dan nanti diganti dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Lalu siapa saja yang boleh tidak berpuasa? Apakah hanya batasan orang sakit atau orang yang perjalanan? Secara dalil nas syar'i memang hanya dua ini. Dan bagaimana dengan kondisi para pekerja berat? Misalkan orang yang bekerja sebagai tukang bangunan, kemudian kuli panggul di pasar, yang mereka wajib bekerja karena untuk menafkahi anak dan istri di rumah. Kalau tidak kerja tidak dapat nafkah. Bukankah bekerja itu juga kewajiban? Secara dalil tidak ada yang menyebutkan langsung, tetapi di dalam mazhab Syafi'i, para ulama dari kalangan Syafi'i mengkiaskan. Mengkiaskan itu maksudnya adalah menganalogikan keadaan para pekerja berat, kuli bangunan, kuli panggul, dan lain sebagainya, itu dikiaskan dengan atau dianalogikan dengan orang-orang yang sakit, gitu ya. Jika ia tidak mampu menjalankan ibadah karena memang tidak kuat, seperti itu. Walaupun di dalam kitab I'anatul Talibin, salah satu kitab masyhur di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i, orang sakit itu dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, orang sakit yang dia itu kalau berpuasa masih mampu, maka haram orang ini untuk membatalkan. Yang kedua, dia sakit tetapi memungkinkan untuk kemungkinan madarat kalau dia puasa, maka ini boleh membatalkan. Dan yang ketiga, dia sakit kalau dia puasa sampai menjadikan diri dia bahaya, merusak diri, bahkan kemungkinan wafat, maka wajib dia membatalkannya. Nah, dari kisah ini, dari keterangan ini, kita bisa menyimpulkan bagaimanakah kondisi orang yang berat untuk berpuasa karena pekerjaannya berat. Kita lihat dulu sejauh mana dia beratnya, gitu ya. Kalau dia memang kalau berpuasa masih kuat, maka wajib berpuasa. Tapi kalau berpuasa membatalkan madarat kepada diri dia, maka dia boleh. Tapi kalau dia berpuasa bahkan menimbulkan dia wafat, maka dia wajib membatalkan puasa. Tetapi kata para ulama, hendaknya bagi para pekerja berat di malam harinya tetap berniat untuk berpuasa. Sahur tetap sahur, puasa tetap puasa. Namun ketika di tengah perjalanan bekerja itu lemas, maka dilihat kepada ketiga hal tadi, dikiaskan kepada orang yang sedang sakit. Boleh dia berpuasa dengan keadaan tertentu, tetapi di awal tetap diniatkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini dan dengan cara yang maksimal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tahan, lagi puasa, tahan. Rambut lu turun banget. Tuh makanya anjir. Kan susah. Assalamualaikum, Bang Ajil. Belum. Oh, belum kan? Tunggu dulu.